kepada Tuhan kalau kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami apapun keadaan kami. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai saat ini Tuhan, sehingga kami boleh membawa seluruh hidup kami yang terbaik kepada Tuhan. Kami ingin memberikan sorak-sorai kami yang terbaik, sukacita kami yang terbaik kepada Tuhan. Penyembahan kami, pengagungan kami mau naikkan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau pada siang hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kebesaran
bersama-sama katakan, alam semesta melukiskan Terpujilah namamu Tuhan. Oh, Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kekuatan kami, kesehatan kami sampai saat ini semua datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan.
bersorak-sorai untuk kemuliaan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah datang menyelamatkan setiap hidup kami, yang sudah menebus hidup kami. Karena kami tahu Engkaulah kami yang hidup Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari teman-teman katakan sama-sama amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang kuasa, yang dahsyat dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Segala dosa
Haleluya. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang selalu beriman kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hey! Worthy to be glorified, worthy to be honored, worthy to be exalted, worthy to be worthy to be glorified, worthy to be honored.
sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Biar kita mau bersinar di tengah dunia ini, menjadi terang buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkaulah pencipta setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkaulah pengharapan kami Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada nama lain yang sanggup menolong kami, hanya nama Yesus, Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, pegang tanganku, tuntun langkahku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu. Oh, ku taruh harapku sepenuh pada Yesus. Rancangan-Mu terbaik bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Ku tak tahu yang kan terjadi, namun ku tahu Kau sertaku. Ku tak mampu jalan sendiri, ku perlu Yesus di hidupku. Pegang tanganku, jaga hatiku untuk tetap mengandalkan-Mu.
bagiku, tak mau ku berpaling dari kasih Yesus. Kaulah pujianku dengan kebanggaanku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Kaulah pujianku dan kebanggaanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Biar siang hari ini kami mau terus merasakan lawatan Tuhan buat kami anak-anak muda. Untuk hidup kami dibentuk oleh Tuhan. Hidup kami mau berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami belum jadi terang buat teman-teman kami, sekeliling kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Cek. Ya, shalom. Selamat shalom anak muda. Selamat Natal. Selamat Natal ya. Boleh toleh kanan kirinya katakan selamat Natal, Merry Christmas. Natal ya, selamat Natal. Oke, kalau Natal lalu kita Natal dari rumah, ya kita berdoa ya, berharap kalau boleh Tuhan izinkan Natal tahun depan kita bisa Natalan di gereja atau di tempat-tempat yang lain ya. Oke? Amin. Oke, siang hari ini saya mau sharingkan ke teman-teman semua apa yang saya dapat. Saya berharap bisa menjadi berkat buat teman-teman ya. Hal ini bisa mengingatkan saya secara pribadi di tahun ini ya. Ini kan sudah minggu terakhir tanggal 27 Desember 2020. Berapa hari lagi kita sudah masuk di tahun yang baru 2021 ya. Kalau kita boleh mikir, wah, waktu tahun lalu tanggal 31 Desember ke 1 Januari 2020 kita berdoanya, Tuhan semoga semuanya semakin lebih baik. Semoga aku bisa ini, bisa itu di tahun 2020. Tapi Tuhan berkata berbeda teman-teman ya. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya ya. Dan saya yakin juga sih di semasa kita hidup dari umur 0 tahun sampai sekarang ada yang umur 21, 22, 13, 14 itu belum pernah mengalami pandemi seperti ini ya. Baru pertama kali. Nah ini nih sangat menjadi pengalaman yang luar biasa yang kita bisa ceritakan ke anak-anak kita nanti ya. Amin. Amin ya. Yang pengen langsung cepet ya teman-teman ya. Oke sih ya. Mana ya catatannya hilang ya. Oke. Hari ini kita belajar sama-sama judulnya standar yang berbeda. Katakan standar yang berbeda. Standar yang berbeda. Nah, dalam kita mengakhiri tahun 2020, terus kita masuk ke tahun 2021, kita harus punya satu bekal. Katakan bekal. Bekal ya, bontot ya. Misalnya RSD biasanya bontotanmu ketinggalan. Nah, butuh bekal. Kita juga perlu bekal dalam kita menghadapi tahun yang baru supaya kita enggak sama lagi kayak tahun ini ya. Bukan berarti yang tahun ini baik terus tahun depan jadi jahat, enggak. Maksudnya semakin lebih baik daripada tahun ini. Kayak gitu. Nah, setiap hari dalam hari-hari kita di tahun ini sampai di tahun depan sampai besok sampai tomorrow ya. Itu ya. Nah, itu kita akan diperhadapkan dengan yang namanya choice ya. Choice itu apa teman-teman?
Bukan chaos teman-teman ya, tolong ya. Choice ya. Choice itu pilihan. Pilihan ya. Selalu diperhadapkan dengan pilihan, benar atau salah, kanan atau kiri, lurus atau mundur, salah. Lurus atau belok, mundur atau maju dan sebagainya. Diam atau berjalan, atau juga ikut jalan Tuhan atau ikut jalan yang lain. Ya, dikatakan firman Tuhan, nggak ada jalan tengah-tengah itu gak ono ya. Lek jalan Tuhan ya jalan, lek jalan Tuhan ya jalan Tuhan, lek jalan sing lain ya jalan sing lain ya. Nggak ada yang namanya suam-suam kuku kayak gitu. Nah, hal ini juga sama dengan apa yang saya dapat teman-teman ya. Jadi tanpa kita sadari, pilihan-pilihan yang hadir dalam kehidupan kita itu membawa kita kepada suatu kenyataan bahwa prinsip yang dunia tawarkan dengan prinsip yang firman Tuhan katakan itu berbeda. Ya, standarnya dunia yang selama ini kita tahu sama standarnya firman Tuhan ini loh beda gitu. Lah terus ya apa? What should I do? Asik ya. What should I do? Gitu ya. Nah, aku kasih beberapa contoh sebelum kita masuk ke ayatnya teman-teman ya. Nah, apa sih buktinya standar dunia sama standar Alkitab itu berbeda? Kalau di Alkitab ya, kan kita belajar tentang ini kan baru memperingati Natal ya, kelahiran Yesus. Nah, zaman itu Yesus kan Mesias teman-teman ya. Ya, yang kita tahu Yesus itu Mesias dan penyelamat ya. Nah, waktu itu standarnya yang ada di dunia saat itu Mesias adalah orang yang harus sangat-sangat berkuasa, orang yang jabatannya tinggi ya, orang yang lahir sebagai seorang raja di kerajaan yang megah. Tapi kenyataannya yang firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bukan lahir di kerajaan yang megah. Tuhan Yesus bukan lahir sebagai raja yang dihormati banyak orang, yang punya banyak rakyat dan sebagainya. Yesus lahir sebagai seorang anak tukang kayu. Ya, dia lahir bukan di National Hospital, bukan di mana namanya? Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Nah, bukan lahir di situ teman-teman ya, tapi lahir di kandang domba. Ya, satu standar paling dasar yang bisa kita pelajari. Terus yang kedua, ya, di dunia mengatakan kalau orang sukses, orang dekat Tuhan, orang cinta Tuhan itu orang yang hartanya banyak, orang yang naik mobil, kata Pak Gembala tadi Porsche ya. Porsche itu yang buat cuci muka ya, bukan tuh Pons teman-teman ya. Guyo ya rek ya, oke. Nah, Porsche, Lamborghini dan sebagainya ya. Itu standarnya dunia. Oh, like misalnya orang ini dicintai Tuhan, dia pastinya hidupnya enak. Ya, tapi kenyataannya, faktanya di Alkitab juga nabi-nabi, rasul-rasul tidak mengalami hal itu. Ya. Kan nggak mungkin kalau nabi dan rasul itu tidak dikasihi Tuhan, betul ya. Nah, kalau misalkan kita pakai standarnya, orang yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan adalah orang yang menikmati uang kekayaan, itu bonus ya. Uang kekayaan itu bonus. Tuhan tuh sanggup kasih kita seberapapun kita mau. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup kasih. Nyoh iki lho tak kei gitu. Tapi tidak selalu keinginan anak itu dipenuhi sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya nggak mau anaknya jadi anak-anak yang gampangan. Gitu ya. Oke. Nah, rasul-rasul saat itu orang-orang yang dipilih Tuhan loh. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu tuh hidupnya soro. Ya. Soro. Ya. Menderita, penyiksaan, kelaparan, kesana dibunuh, kesini dicari orang, kayak gitu. Nah, standar dunia itu tidak sama dengan standarnya firman Tuhan. Oke, hari ini hal ini yang saya boleh dapat teman-teman ya, akan saya bagikan ke teman-teman semua. Jadi yang jadi fokus saat ini adalah dalam kita mengambil keputusan, kita kan pasti punya standar ya kan? Ya, secara otomatis, secara tersirat kita pasti punya, aku memutuskan A karena aku udah punya prototype. Jadi kayak udah punya cara pandang kalau hal ini benar. Nah, kita sama-sama mau
merubah hal-hal yang selama ini kita anggap salah, yang selama ini kita anggap oh itu benar Kak. Kalau orang banyak ngomong benar berarti benar, tapi belum tentu ya. Oke, kita belajar sama-sama dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, apa sih pentingnya belajar tentang hal ini ya? Yang paling yang mau jadi fokus di sini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak muda memandang diri kita dengan standarnya Allah, ya. Why ini penting? Kenapa ini important ya, benar ya. Nah, kok kenapa ini penting ya? Karena pemahaman kita tentang diri kita itu mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Saya ulangi ya, pemahaman kita tentang diri kita yang sebenarnya itu mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan kita memandang dan memperlakukan orang lain. Kayak gitu. Yuk sama-sama kita belajar dari firman Tuhan ya. Kalau di 2 Timotius 3:16 dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dari kebenaran. Jadi kita mau belajar tentang hal ini melalui firman Tuhan yang jelas ya. 1 Samuel 16 1 sampai 13 yang sudah ketemu katakan yes. Yes, oke. Oke, sekarang kita gantian bacanya seperti biasa. Oke. Yang tanggal lahirnya kurang dari tanggal 15 baca ayat ganjil. Yang tanggal lahirnya lebih dari Yang tanggal lahirnya lebih dari tanggal 15 baca ayat genap. Yang tanggal lahirnya tanggal 15 bacalah ya, baca ayat ganjil aja. Jadi 1 sampai 15 yang tanggal lahirnya itu baca ayat ganjil. 16 sampai 31 baca ayat genap. Oke? Oke ya. Saya ingat kan tanggal lahirnya ya, jangan lupa ya. Oke. 1 2 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kemudian undanglah Isai lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tapi Tuhan melihat hati. Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai,
suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Amin. Oke. Hari ini kita belajar tentang Raja Daud. Katakan Daud. Bahasa Inggrisnya apa? David, ya. David. Jadi singkat cerita teman-teman ya. Jadi raja pertama Israel itu kan Saul, ya, Saul. Terus Saul ini digantikan sama Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Saul tidak taat. Banyak ya ketidaktaatannya Raja Saul, di antaranya waktu itu sedang perang gitu. Nah, yang disuruh mempersembahkan korban itu adalah Samuel. Tapi karena Nabi Samuel nggak datang, akhirnya Raja Saul dengan berani mempersembahkan korban. Jadi kalau zaman dulu itu ada tugasnya masing-masing ya. Raja itu tugasnya ini, imam itu tugasnya ini, nabi tugasnya ini, ada sendiri-sendiri. Nah, tidak boleh sama sekali ngambil tugasnya ini ya, yang bukan tugasnya. Kalau raja ya tugas sebagai raja, imam tugas sebagai imam dan sebagainya. Terus yang kedua juga di pasal 15 ada kesalahan Raja Saul juga ya. Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Ya, saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek. Nah, Tuhan itu bilang ya, semua ini habisno. Maksudnya habisno itu musnahkan termasuk kambing, lembu, domba dan sebagainya, musnahkan. Tapi yang dilakukan bangsa Israel adalah bangsa Israel menyelamatkan kambing, domba dan lembu yang baik supaya bisa dibawa pulang. Nah, ini Tuhan marah teman-teman ya. Tuhan marah sekali ya. Jadi istilahnya Saul ini tidak bisa menjadi pemimpin yang baik untuk bangsanya saat itu ya. Saul membiarkan bangsanya membawa pulang harta-hartanya bangsa Amalek saat itu. Nah, ini memicu Tuhan itu tidak lagi menginginkan Raja Saul sebagai raja di Israel. Jadi digantikan oleh Daud. Nah, hal ini, pasal ini tuh, perikop ini menceritakan tentang bagaimana proses Raja Daud menjadi seorang raja yang diurapi, ya. Nah, di pasal ini itu menceritakan bagaimana Daud yang dipandang oleh keluarganya dan Samuel adalah satu standar dunia yang tidak masuk blas ya. Kalau ibaratnya, kalau kita kan punya kriteria pasangan hidup masing-masing ya. Nah, ini ada checklistnya gitu. Daud ini ra masuk blas ya. Tinggi enggak ya, prajurit bukan dan sebagainya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, hal yang pertama yang mau saya bagikan ke teman-teman adalah standar dunia dan standar Allah itu berbeda. Yang pertama dari hal apa? Penampilan, perawakan ya. Kalau dunia ya, seorang raja kan pasti kan pengennya raja sing guwagah ngono ya. Guwagah itu apa ya? Guwagah, tinggi besar ya. Pokoknya berkarisma ya. Berkarisma. Nah, tapi Daud itu tidak seperti itu. Daud bukan orang yang tinggi gede gagah kayak Willy, ya, tinggi gede gagah gitu ya. Nah, Daud ini apa ya? Cumi-cumi apa ya? Cumi-cumi imut-imut ngono ya. Pipine ku merah ya. Tapi enggak pakai blush on, teman-teman ya. Jadi memang pipine merah ya. Lek sing pipine hitam ya pakai blush on lah, teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kok kenapa Desian ketawa ya? Enggak. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Daud ini itu bukan standarnya dunia saat itu ya. Raja kok cilik ya. Ya, enggak. Daud itu biasa imut-imut ngono ya, si bungsu ya. Bungsu kan biasanya kecil-kecil ya, tergantung ya. Kalau bungsu yang sehat ya besar ya. Tergantung susunya ya, teman-teman. Nah, terus
Jadi ceritanya saat itu Eliab ya, kalau Daud ini kan anak paling bungsu, ada 7 bersaudara ya. Eliab, Abinadab, Syama itu lewat semua ya di depannya Nabi Samuel ya. Istilahnya kayak catwalk ngono mungkin ya, set gitu ya. Nah tapi waktu itu bahkan Samuel itu nganggep Eliab kakak pertamanya itu, oh ini loh Raja Israel, wis ibaratnya ya wis tinggi, gede, gagah, ganteng ya, kayak gitu. Nah, tapi ternyata bukan, ya. Bukan. Sampai semuanya lewat, ya. Sampai kabeh lewat itu kudu iku, Samuel kudu iku, ya. Gitu. Nah, hal ini apa ya? Memutarbalikkan paham-paham yang kita selama ini punya. Oka, aku ini loh dibilang hitam, rambutku kerewel ya. Loh, sekarang aneh ya teman-teman ya, orang rambut lurus dikerewil-kerewil ya, rambut kerewel dilurus-lurus ya. Nah itu tuh, apa namanya, dunia dan manusia itu nggak ada puasnya kayak gitu. Kalau misalkan luka aku ini loh, apa namanya, kok diwara pendek ya, aku lah gak cantik gitu, gak cantik, gak ganteng. Padahal standar kecantikan, standar kegantengan itu bukan itu gitu ya. Cantik itu gak harus putih, tinggi, rambutnya lurus, kok gegernya bolong ya, enggak ya, putih, tinggi, rambutnya panjang ya, semampai ya, gak gitu teman-teman ya. Ganteng juga gak harus putih, rambutnya pakai apa namanya ini, minyak, kok minyak kak, pomade ya, kok minyak, putih, rambutnya klimis, tinggi ya, ini Afgan ya, ono lesunge ya. Sekarang ada teman-teman ya, ngomong dingin-dingin no ya, ben manis ya, jangan teman-teman, sakit teman-teman ya, kok mekso ya, gak boleh ya. Nah keren ya, maaf agak sedikit overtune tadi. Keren itu gak harus berpakaian bagus ya, berpakaian mahal. Oh kak Chanel ya, Chanel, Dior ya, gak gitu ya. Duar juga nggak apa-apa, terserah mau pakai baju merek apa, yang penting bajunya nutup badan teman-teman ya. Banyak ya di Zara itu ya, celananya itu sudah nggak tahu ya teman, tapi harganya 800.000 ya. Saya itu kok sedih liatnya ya, kok ada yang beli ya. Udah sobek semua, tinggal di sini tok balik ya. Apa gak masuk angin ya? Enggak ya, bukan kayak gitu. Itu bukan standar merek brand yang kalian pakai, yang kita pakai itu bukan standar. Lek nuruti ngono capek teman-teman ya. Apalagi kita sing isane kak, aku nih kerja uangku itu wis tak hitung-hitung, cukup buat kos, cukup buat makan, cukup buat bantu mama, bantu papa. Mosok ya aku harus nuruti standar di dunia. Oh pakai wis ya sakmene ya, sakmene ngene mlakune, enggak gitu. Capek teman-teman. Lek kita nuruti standar di dunia, aku pegel dewe. Ya, jadi apa adanya. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Ya, kalau di firman Tuhan lain nggak usah rambutmu dikepang-kepang pakai perhiasan yang mak blongteng ngono ya, kandel sampai halo shalom gitu ya. Nggak harus kayak gitu teman-teman ya, kayak gitu. Nah, nilai diri kita itu tidak tergantung apa yang kita pakai. Nilai diri kita itu enggak tergantung kita putih, cantik, tinggi, ganteng. Tuhan itu mengasihi kamu sebagai kamu. Tuhan mengasihi Briana sebagai Briana. Tuhan mengasihi Yunda sebagai Yunda. Tuhan mengasihi Willy sebagai Willy. Kayak gitu. Ya, enggak perlu jadi orang lain. Kasih dirimu sendiri gitu. Oke, yang kedua ya. Lanjut, waktunya cepat ya, ya. Yang kedua, usia ya. Dunia sering nganggep orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang istilahnya layak jadi orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang wis tuwek ya, wis tuwek mesti kok wis tuwek ya, kok boleh ya, wis dewasa, wis mature ya, wis mature. Nah, seringkali anak-anak muda ini gini, aduh kak, kok aku ini sik enom kak, aku ini sik enom, sik muda, nanti aja pas aku wis tua. Nah, aku sering denger yang bilang kayak gini ya, iya lek sampai tua. Nah, kesempatan yang Tuhan kasih ambilen ya. Waktu itu Daud tidak diajak hadir ke perjamuan itu ya kan. Daud ini malah asik ning ladang ya, ning apa ya, ning kebon ya, apa nganui domba. Tapi kakak-kakaknya diajak ke perjamuan
ambek Nabi Samuel ya, sama Nabi Samuel. Berarti kan Daud tidak dianggap karena dia dianggap terlalu muda. Arek enom wis gak usah melok wis di omahe ya, di omahe. Nah, Daud tuh kayak begitu kan loh teman-teman, bayangno ya. Kita sebagai anak-anak bungsu atau adik atau kakak, seringkali kita dibandingkan dengan kakak kita. Kamu gak kayak kakakmu, kamu gak kayak adikmu. Wis apa rajin belajar, kamu dolen HP-an. Nah, kalau kita tahu itu salah, kita benerkan. Tapi kalau kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik semampu kita, ya coba kasih pengertian ke orang tua kita, ya. Bukan diajarin jawab ya teman. Kan ini ya, kalau misalkan dikasih tahu orang tua itu ada timingnya. Kapan kita harus dengar, kapan kita harus ngomong sama orang tua kita, ada timingnya. Ya, semakin kita dewasa kita semakin tahu kan, oh kayak memaku ini aja dijak omong. Wah iso twing ya, hotel kemana-mana ya, enggak gitu kan. Jadi ada timingnya masing-masing. Kalau mamanya lagi, mama kok cantik sih ma, ngono ya. Ma aku boleh minta ngono ya. Baru ngono teman, ada strateginya ya. Yang mau strateginya boleh nomor di bawah ini teman ya, ada nanti. Nah itu teman-teman, seringkali kita direndahkan karena kita muda. Ya, tapi Daud justru yang paling muda yang dipilih loh, bukan kakak pertama loh. Jangankan kakak kelima, kakak pertama loh gak dipilih, tapi Daud yang dipilih. Nah, jangan ngeremehin diri kita sendiri karena oh aku senom kak, nanti aku melayani Tuhan, nanti aku doain temenku. Lek aku wis duwe suami, duwe istri, duwe anak, kak kan iku wis santai ngono ya. Kayak gitu. Nah, hal ini Daud saat itu tidak marah loh sama orang tuanya. Lek kita paling wis buatin ya. Duh kakakku tok erek sing dicari aku ning omah, jenger ya. Nah, Daud enggak marah, teman-teman. Hebat enggak sih? Ya, hebat. Lek kita pasti nelongso kak nangis ning kamar ya. Ngunci pintu banting brok ngono ya. Kau usah melok aku ngono. Apa ini padahal kok aku gak dijak sih ngono-ngono, padahal kayak gitu. Nah, Daud tetap nganui domba dengan rajin, dengan ini ya. Nah, ini membuktikan bahwa nilai diri Daud saat itu, orang-orang yang dipilih Tuhan, standarnya Tuhan, itu tidak ditentukan dari bagaimana kita diperlakukan sama orang lain, ya. Bagaimana orang lain memperkatakan kita, contoh, wah kamu ini, wah Angel ini bodoh, Angel ini apa. Nah, kalau itu terus-menerus yang aku terima sebagai kebenaran, oh iya rek aku bodoh. Nah, itu akan mempengaruhi loh. Kayak pas kita belajar, kok gak ngerti aku ya. Oh, bagi X kuadrat, X itu ya. Saya juga udah lupa. Jadi itu jadi kebenaran yang kita pegang. Oh, aku berarti gak cantik kak. Oh, aku berarti gak kayak kakakku. Aku gak bisa ngelebihi kakakku. Untung yang kayak gitu, ada lagi yang membalasnya dengan dendam teman-teman ya. Oh teloken yo, aku saiki mbok marah kayak ngono, aku meneh yo. Tahu nggak bahasa Jawa teman-teman ya? Apa aku nggak bahasa Inggris ya? Ya aku yang nggak ngerti teman-teman ya. Terus sing bahasa Indonesia aja ya. Jadi kelihatan yo nanti yo, aku pas besar tak bales kamu. Nah ada dua tipe orang kayak gitu. Ada yang nangis toh, ada yang niat balas dendam. Jahat nggak sih teman-teman ya? Lek kita pikir kak dunia ini lo jahat, aku lo wis berusaha yang terbaik tapi aku sih dikata-katai orang. Wes, ora usah dirungokno, gak usah didengerno. Kalau yang kamu lakukan itu benar sesuai sampai firman, wes lanjut aja. Jalan aja, gak apa-apa kok. Wong firman Tuhan aja, wong Yesus aja yang hidupnya 100% benar aja dijahati orang, pikul salib kok. Apalagi kita. Kayak gitu ya, tidak ditentukan sama perkataan orang. Wes, lek bener jalan, doa mbek Tuhan kasih kekuatan ya. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir ya, pas ya. Terus yang ketiga, pekerjaan, kedudukan, ya, status. Waktu itu dunia memberi standar seorang raja harus seorang yang sudah berpengalaman perang, seorang yang sudah tahu medan ya, Medan, Palembang ya, mana lagi ya, Solo enggak ya, masih tahu medan perang ya.
kakak-kakak iki lho, wis towo ning medang perang tuh wis udah sering, itu wis jadi mainan sehari-hari. Nah Daud di ladang main apa namanya iki? Kok gendrung ya? Kecapi teman-teman ya. Main kecapi ya. Kok gendrung ya? Saya Alkitab mana yang tak baca ya? Nah, main kecapi itu sampai liati domba dan sebagainya ya, ngerawat. Loh, bener-bener beda loh. Ya, standar dunia itu pakai sing prajurit itu, tapi Tuhan nggak pakai itu. Tuhan pakai Daud, seorang gembala domba. Dombane piro sih? Iya lek 1000, 2 sampai 3. Kayak gitu. Nah, seringkali kita dibilang, wah, ya kan aku tadi bilang kan, pekerjaan kedudukan itu yang bikin standar ini jadi kayak, duh, kak aku loh sekolah di pinggiran kak, gak dipandang, ya. Wah, sekolahmu ning pojokan, lah cokot nyamuk, nah gitu ya temen ya, jangan gitu. Terus kalau pekerjaannya apa, di posisi manajer, terus kerjaannya kantoran bawa tas kotak itu loh ya, biasanya ya tas kotak embo iku isine apa ya digawa pokoknya ben keren ya, nggo tas kotak ngono ya. Nah itu dipandang keren, tapi sing maaf ya kerjanya bukan di kantoran, dianggap alah murjan di situ kamu gak diberkati Tuhan kamu. Orang sing diberkati Tuhan itu sing nggo tas kotak mau lho. Gak apa-apa ya. Kerja nggo tas kotak ae ya sembarang isine opo ya. Batak kek opo ya ben keren. Nggo tas ya aku nggo tas kotak rek ngono. Nah, bercanda teman-teman ya. Kok aku jadi lucu. Nah, jadi kok jadi gini ya. Jadi kedudukan pekerjaan kita di mana itu tidak menentukan kalau aku kerja di kantoran aku lebih baik dari yang kerja di toko, kerja di mana, enggak. Ya. Lek Alkitab kayak gitu wis. Lek aku sih mau ya. Nah, Alkitab itu ngajarkan yang berkebalikan dengan hikmatnya dunia ya. Jangan sampai kita punya pikiran yang seperti ini, kita mengata-ngatai orang lain dan kita juga menerima perkataan orang lain yang bilang kamu gak hebat, kamu biasa, kamu payah dan sebagainya. Mosok apa namanya wis belajar tapi ngono sik entuk petang polo ya. Lah aku wis belajar terus apa ya, aku udah belajar kok. Terus yang kerja, kamu bertahun-tahun di sini, mosok jabatanmu gak naik-naik, tinggal naik teman-teman ya, kok repot ya. Jadi udah gitu ya, capek nuruti standar dunia itu capek teman-teman. Yang penting kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan apa ya, tidak merugikan orang lain, it's enough ya. Sebisa mungkin kita nggak mikir diri kita sendiri gitu ya, kita juga memikirkan orang lain gitu ya. Orang yang kasih semangat sama orang lain harus bisa nyemangatin dirinya sendiri dulu. Ini nih kadang-kadang ya, jago ngomong semangat ya. Tapi diri sendiri lewes di kamar, nangis. Ya gak apa-apa, nangis itu bukan tanda kita lemah, itu tanda kita berserah sama Tuhan ya. Doa berserah sama Tuhan, it's okay gitu ya. Terus kak, aku nyemangati orang, enak lah aku sing nyemangati siapa? Yourself, dirimu sendiri ya. Dari mana yourself, dirimu sendiri dapat semangat itu ya? Dari Tuhan. Ini sih, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bisa bilang kalau Tuhan itu baik ya. Selama ini aku ya bertahun-tahun saya cuma dengar kayak Tuhan tuh baik, kesaksian A, B, C, D aku dengar ya. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan lebih lagi ya, saat aku coba ingat-ingat ya apa kejadian-kejadian yang Tuhan kasih selama setahun ini, ngerasakno loh. Dulu aku cuma dengar Tuhan baik, sekarang aku mengalami secara pribadi Tuhan baik ya. Aku rindu juga semua teman-teman di tempat ini boleh merasakan itu ya. Suatu hari Isa ngomong tuh, aku dulu denger kak ini kesaksian Tuhan baik. Aku sekarang mengalami pribadi kalau Tuhan baik
kayak gitu ya. Nah, yang terakhir ya, dampaknya apa? Setelah Daud mengalami banyak sekali hal yang sangat luar biasa gitu, dampaknya apa teman-teman ya? Orang-orang yang tadi menurut standar dunia itu tidak oke, masuk belas ya. Dampaknya apa? 1, Daud jadi raja. 2, Daud mengalahkan Goliat. 3, Daud menjadi raja terbesar di Israel ya. Dari semua raja-raja yang ada. 4, Daud menulis kitab Mazmur ya, 150 pasal. Bayangno teman-teman ya, orang yang dipandang gak ono apa-apa nih iso nulis kitab loh, Alkitab. Awak dewi nulis catatan pelajaran dari gak enggak teman-teman ya. Pas awal-awal tuku binder ya, warna-warni ya. Akhirnya ngarep tok iki isi mbur ini kosong ya. Ya saya juga mengalami secara pribadi ya. Terus yang keempat ya, yang kelima, Daud menjadi nenek moyangnya Yesus. Keren yuk. Yesus lahir dari perut Maria ya. Iya kan Maria ya namanya ya, baik ganti ya. Maria itu kalau diurut, teman-teman baca Matius 1 itu ada nama Daud di situ. Orang sing tadi mek gembala domba loh, jadi nenek moyang Yesus. Ya. Gitu. Yang dipilih dunia sama yang dipilih Tuhan itu beda. Jadi stop comparing yourself. Jangan banding-bandingin dirimu sama orang lain. Ya, kamu ya kamu. Sarangeo ya. Jadi Tuhan itu mencintai kamu lebih daripada apapun. Manggil kamu dengan namamu loh, bayangno, aku bayangno ya. Manusia di muka bumi ini kan ada miliaran ya. Tapi Tuhan itu ero loh. Oh iki Desi, oh iku Kak Yoni, oh iku Koan ya. Koan kok anggap ya. Halo Koan. Gitu ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan itu sarangeo mbek kamu itu tidak dibandingin mbek orang. Kamu gak koyo iki, gak koyo ini, enggak. Wis ta. Kayak nuruti dunia iku capek, pegel. Ya, selagi kita bisa hidup yang tadi aku bilang, selagi kita bisa hidup dengan baik, kita bisa makan, bisa minum, punya baju cukup. Lek emang ada berkat makan di Hana Masa teman-teman ya, bener ya, sing dibolak-balik ini ya, daging ya, dibolak-balik ini, ya puji Tuhan. Lek ada sing ngajak ya puji Tuhan ya. Mungkin Kak Yordan mau, oh ya nanti ya Kak Yordan ya. Jadi puji Tuhan. Kayak misalkan bisa beli baju Natal baru, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berkat. Kayak misalnya nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting bajunya nggak suwek-suwek ya. Gawe ae bun. Ya, gitu. Oke teman-teman. Ayat terakhir. Janji. Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 ayat 8-9. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Oke, kita baca sama-sama ya, terakhir ya. Yesaya 55 ayat 8-9. Duh, apa ya? Oke, lanjut. Oke. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Oke. Yuk, saya undang kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sebentar. Ya, Tuhan baik ya buat kehidupan kita. Kita boleh flashback ya. Bagaimana dari awal tahun ya, Januari, Februari pandemi sampai sekarang ya. Bagaimana Tuhan menjaga kita ya, Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan baik banget teman-teman ya. Jangan sampai kita yang sudah mengalami penyertaan Tuhan ini meninggalkan Tuhan. Kayak gitu ya. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya rindu jemaat Tuhan katakan hidupku. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan, haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat hati setiap kami anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat hal yang kami boleh alami dari awal tahun sampai akhir tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai kami tahun ini, Tuhan juga akan menyertai kami tahun depan dan tahun selanjutnya Tuhan. Kami akan melihat secara langsung bagaimana Tuhan baik. Bukan hanya kami dengar dari orang-orang di sekitar kami Tuhan, tapi kami mengalami bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak muda di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat baik buat hidup kami. Tuhan, berkati setiap kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mencari pekerjaan. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan, kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar untuk hidup taat, hidup nurut sama Tuhan, mumpung masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga kami Tuhan yang di rumah dimanapun berada saat ini. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Buat teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, Tuhan tolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka secara sempurna. Mereka boleh kembali dengan kami hadir untuk beribadah di tahun depan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat, kami bawa kesaksian buat banyak orang. Tuhan terima kasih, Tuhan yang semakin dipermuliakan atas kehidupan kami. Inilah menjadi ucapan syukur doa kami selalu tangan Tuhan. Dalam kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.